Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murid dunia wa din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pemirsa UI Official Channel yang dirahmati Allah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat karunia dan juga jalan yang lurus bersama Islam, iman, dan insya Allah istiqomah di jalannya. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan umat yang setia hingga akhir zaman. Pemirsa UI Official Channel, di kesempatan malam hari ini kita tentu saja akan mengupas sebuah tema yang sedang panas di pekan ini, dan isu kita kali ini datang dari mancanegara di mana Donald Trump kembali terpilih dan menang dalam eh, pemilu yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Nah, lantas bagaimana dampak kemenangan Donald Trump dan pengaruhnya terhadap dunia Islam? Akankah ada perubahan atau tetap sebagaimana kebijakan yang dilakukan di periode kepemimpinan pertamanya? Sebelum nanti kita berbincang bersama tamu-tamu dan guru kita, akan lebih baik terlebih dahulu jika Anda share link kajian kita malam hari ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Dan lebih dari itu, apakah kemudian terpilihnya Donald Trump jadi Presiden Amerika Serikat ini bisa memberikan harapan bagi umat Muslim? Nah, oleh karena itu, sebelum kita mulai diskusi, kita saksikan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya di tahun 2024 menyisakan tanda tanya besar. Dalam masa kepemimpinannya yang lalu, kebijakan Trump terhadap negara-negara Muslim seperti larangan imigrasi dari beberapa negara Islam dan kebijakan dukungan terhadap Israel telah menciptakan dinamika yang kompleks. Pertanyaannya sekarang, apakah Trump akan menerapkan kebijakan serupa ataukah ia akan mengubah arah? Dengan kemenangan Trump, dunia Islam menghadapi dilema, terpecah antara solidaritas dan pragmatisme, sementara beberapa negara seperti Turki dan Iran semakin menjauh dari Amerika Serikat. Negara-negara Teluk memilih kerjasama untuk lebih dekat dengan Israel dan Amerika demi stabilitas regional. Kebijakan Trump memunculkan realitas geopolitik baru, di mana kepentingan ekonomi dan keamanan lebih mendominasi dibandingkan solidaritas politik tradisional. Beberapa analis menyebutkan bahwa Trump kali ini mungkin akan fokus pada isu ekonomi dalam negeri Amerika, namun kebijakan luar negerinya tetap akan berdampak besar bagi dunia Islam, khususnya di Timur Tengah. Bagaimana reaksi negara-negara Muslim terhadap kebijakan-kebijakan ini, dan apa artinya bagi umat Islam di seluruh dunia? Bagaimana keputusan politik ini mempengaruhi posisi umat Islam di berbagai belahan dunia? Apakah kebijakan Trump kali ini akan membawa angin segar atau malah menambah tantangan baru? Pemirsa, saksikan diskusi selengkapnya hanya di Fokus Reguler UI Official Channel. Terpilihnya Trump dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Baik pemirsa, itu tadi sebuah pengantar diskusi kita malam hari ini terkait apakah Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat akan memberikan perubahan atau memberikan pengaruh positif bagi dunia Islam. Nah, oleh karena itu di sini sudah hadir guru-guru kita. Yang pertama adalah Bung Budi Mulyana, yang mana beliau nanti akan mengupas atau ya cerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Donald Trump di periode pertamanya sebagai presiden dulu, dan bagaimana kemudian kebijakan luar negeri Amerika terhadap dunia Islam ini bisa berpengaruh. Ya, langsung saja kita sapa Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik? Iya, Alhamdulillah. Bung Budi Mulyana, sebagai pengamat hubungan internasional ini ya, Bung Budi, bagaimana kemudian pendapatnya atau pandangannya tentang kemenangan Trump dalam pemilu ini bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap dunia Islam, Bung? Ya, tentu
kenapa kemudian penting kita cermati Donald Trump sebagai presiden. Nah, bukan hanya sekedar dari sosok Donald Trump-nya, tapi kita melihat bahwa dia memimpin sebuah negara yang negara ini punya pengaruh dalam konstelasi politik internasional. Kemudian yang harus terus kita cermati adalah bagaimana pergerakan politik, walaupun itu politik dalam negeri, salah pergantian elit, tapi karena dia memimpin sebuah negara superpower, dan pasti gaya kepemimpinan atau mungkin bisa disebut idiosincratic ya dari seorang pemimpin sebuah negara itu akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan politiknya di level internasional. Dan untuk Donald Trump sebenarnya bukan suatu hal yang suatu hal yang baru ya, karena dia akan menjadi presiden Amerika untuk kali yang kedua gitu, walaupun terjeda oleh Joe Biden. Artinya kita bisa menduga apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu tidak jauh berbeda dengan pada masa dia memimpin di kali yang pertama ya, dan itu juga yang kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Donald Trump di kepemimpinannya saat ini. Dalam konteks di dunia Islam ya, di kawasan Timur Tengah, kita mencatat bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump ya, ya pada saat kepemimpinan yang pertama itu menurut saya terobosan-terobosan yang memberikan arah baru ya, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan. Saya mencatat beberapa hal yang penting yang dulu dilakukan oleh Donald Trump, misalkan bagaimana ketika dia memutuskan untuk mengakui ibu kota Israel itu Yerusalem ya, tidak lagi Tel Aviv gitu. Bahkan dia memerintahkan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini tentu pada saat itu menjadi pukulan berat ya dalam konteks perjuangan bangsa Palestina yang menunjukkan bahwa memang kebijakan Donald Trump itu sangat pro Israel. Yang lebih jauh adalah yang dilakukan oleh Donald Trump ketika menginisiasi apa yang disebut sebagai Abraham Accord ya, melakukan normalisasi hubungan negara-negara di dunia Arab ya, dan itu berhasil gitu ya. Setidaknya ada 4 negara di kawasan Timur Tengah yang kemudian menormalisasi hubungan dengan Israel, membuka hubungan diplomatik, mulai dari Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, Maroko, bahkan sampai Sudan ya. Bahkan ya keburu dia kalah ya di pemilihan yang kedua, terhenti di sana. Saat itu sempat ramai bagaimana kemudian upaya normalisasi itu bisa melanjut kepada negara-negara Timur Tengah lain ya. Santer disebut misalkan Arab Saudi, bahkan sampai ke Indonesia. Dan ini juga menunjukkan sikap pro-Israel yang ditunjukkan oleh Donald Trump pada saat itu, dengan tetap memegang bahwa salah satu kepentingan Amerika di kawasan adalah menjaga eksistensi Israel, dan eksistensi itu harus sampai kemudian diterima ya, negara entitas Yahudi ini oleh dunia Islam, oleh negara-negara di kawasan. Dan itu berhasil dilakukan oleh Donald Trump. Dan yang lain juga Donald Trump melakukan terobosan terkait dengan hubungan dengan Iran ya. Bagaimana kemudian sikap kerasnya sampai kemudian dia menginstruksikan untuk membunuh salah satu jenderal di Iran dan menekan Iran untuk menandatangani kesepakatan-kesepakatan terkait dengan nuklir. Dan ini juga menjadikan apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu seolah-olah Amerika sangat dominan di kawasan Timur Tengah gitu. Dan lagi-lagi yang dirugikan adalah dunia Islam ya. Dan juga bagaimana Donald Trump bisa memberikan kebijakan terkait dengan Afghanistan.
penarikan mundur pasukan dari Afghanistan Amerika Serikat, kemudian ketika Taliban kembali berkuasa dengan perjanjian Doha-nya, dan seolah-olah Afghanistan diberikan keleluasaan untuk melakukan normalisasi kehidupan negaranya secara mandiri tanpa intervensi dari Amerika Serikat, seolah-olah seperti itu. Dan ini juga menjadi catatan bahwa memang apa yang dilakukan oleh Donald Trump di periode awal dulu itu sangat erat kaitannya dengan dunia Islam dan sangat dominan apa yang dilakukan. Nah, cuman yang menarik adalah ketika dia diganti oleh Biden ya, dan terjadi peristiwa Ya. pada Aqsa, dan ini menjadikan bahwa seolah-olah apa yang dilakukan oleh Donald Trump di periode yang pertama ini justru menjadi harapan gitu ya, bagi dunia Islam, sehingga ya mengejutkan ketika Donald Trump berhasil mendapatkan suara yang signifikan dari pemilih Muslim di Amerika Serikat gitu. Mungkin nanti juga bisa kita dalami dalam konteks itu gitu. Seolah-olah umat Islam itu lupa gitu bahwa memang Donald Trump pada periode awal itu justru sangat menghegemoni terhadap dunia Islam, sangat pro Israel gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Biden yang melakukan pembiaran terhadap genosida Israel itu malah umat Islam khususnya di Amerika ya memilih itu menaruh harapan bahwa Donald Trump lah yang akan mengakhiri uh, konflik kemanusiaan atau konflik yang menimbulkan korban yang luar biasa akibat genosida Israel gitu. Ini kan suatu hal yang menarik menurut saya untuk kita analisis. Kenapa umat Islam bisa lupa ya khususnya di Amerika Serikat? Mungkin itu dulu. Iya, 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 iya. Menarik tadi dengan apa yang pernah dilakukan seperti ingin mengubah Tel Aviv menjadi Yerusalem gitu ya. Dan itu terus termasuk juga apa namanya ya, di periode kepemimpinan Trump sebelumnya itu termasuk kebijakan-kebijakan yang tidak ramah terhadap umat Muslim semacam itu. Nah, berikutnya mungkin saya ke Pak Ahmad Rusdan dulu, ini sebagai seorang akademisi yang juga pernah menempuh pendidikan di Amerika Serikat begitu ya. Kemudian eh, saya ingin bertanya dulu bagaimana pengalaman Pak Ahmad ini ketika ada di Amerika Serikat. Pernahkah di Amerika Serikat ini ada kebijakan yang menguntungkan umat Muslim? Dan kemudian bagaimana di masa kepemimpinan Donald Trump ini kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pengaruh, apakah itu positif ataukah negatif, Pak Ahmad? Iya, makasih. Kalau kebijakan Amerika terhadap umat Islam itu mungkin bisa dibilang naik turun ya. Mm-mm. Tapi mungkin yang paling jelas tentu ketika ini apa 911 itu. 911 itu kan di zamannya Partai Republik juga ya, oleh Bush gitu. Nah, tentu di saat setelah pasca 911 itu emang sangat pukulan yang sangat berat untuk umat Islam ya. Karena yang pasti keluar masuk Amerika tentu sulit gitu kan. Paspor selalu dicurigai, Mm-mm. ancaman deportasi itu banyak, dan Mm-mm. perekrutan mata-mata oleh sama Muslim juga sangat banyak gitu ya. Terutama Muslim yang memang masuk secara ilegal ya. Lalu mereka bisa ditawari itu. Kalau kamu masih mau di Amerika ya kamu harus jadi informan kami gitu. Jadi Oh, saya ingat sekali itu masjid itu istilahnya kita saling curiga gitu. Ini Muslim beneran atau Muslim yang juga ternyata sebetulnya diperalat oleh tugas mereka sederhana aja sih. Mereka cukup merekam aja pembicaraan apa. Dan kadang-kadang mereka juga ada sebut dengan provokasi. Nah, misalnya nih bagaimana tentang pengeboman warga sipil di Amerika misalnya gitu kan, membelintir istilah jihad gitu. Itu banyak juga teman-teman Muslim yang terperangkap di situ ya. Karena mungkin terlalu bersemangat, tapi kata-kata terekam. Itu tentu masa-masa ya pasca 9/11 yang berat sekali. Namun di sisi lain Amerika itu juga eh, relatif apa ya? Kalau kita bicara ancaman terhadap masjid itu memang real, tapi memang secara prinsip merusak rumah ibadah itu juga melanggar hukum gitu. Jadi kita juga bisa lihat di mana suara umat Islam ketika menjelang pemilu itu juga diharapkan. Makanya kan ada oh juga ya, upaya untuk perlindungan masjid gitu ya dari kerusakan-kerusakan ultra apa itu namanya itu extreme right wing gitu ya kalau iya. di Amerika itu kan. Nah, jadi di satu sisi memang umat Islam itu berat.
Tapi ketika di zaman Demokrat itu emang gimana ya? Mereka itu cenderung untuk apa yang disebut dengan liberal left. Jadi isu-isu kemanusiaan, isu-isu em, keterbukaan terhadap minoritas itu memang kencang sekali. Nah, umat Islam itu secara tradisional memang cenderung inklinasi itu ke Partai Demokrat karena sama-sama minoritas. Walaupun mereka harus membayar dengan cukup mahal. Karena apa? Karena tentu isu LGBTQ itu juga berat. Karena kan itu tentu sangat dipelopori oleh apa namanya Partai Demokrat. Dan kita juga tahu di era kepemimpinan Partai Demokrat ini banyak juga nih orang-orang public figure ya di LGBTQ yang mendapatkan posisi yang cukup strategis gitu. Nah, ini kalau dibilang bagaimana kebijakan memang either way akan susah. Karena apa? Karena kalau Partai Republik dia anti imigran, kalau Partai Demokrat dia ke arah right minority gitu ya, bahkan Mm-mm. apa yang disebut dengan liberal yang sangat radikal, itu yang memaksakan harus adanya toleransi terhadap tadi perilaku-perilaku LGBTQ. Makanya banyak juga orang tua dari kalangan Muslim atau Arab gitu ya yang sangat menentang adanya pemaksaan beradanya buku-buku teks ajar gitu Iya, yang mempopulerkan itu. Jadi ya itu. Jadi kalau dari sisi apa namanya kebijakan Amerika memang ada dua sisi ya, kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik. Nah, kalau kebijakan domestik itu memang lebih banyak ke arah sifatnya sosial. Karena memang kalau di Amerika itu edukasi itu kan di public school ya, di mm-mm. sekolah-sekolah negeri gitu. Nah, antum bayangkan saja ketika anak-anak kita itu Iya, tanda kutip sudah dipaksa untuk menerima hal seperti itu. Belum kita bahas mm-mm. yang luar negeri ya, itu yang Iya, tentu mm-mm. lebih bermasalah lagi. Iya, iya, iya. Nah, kemudian gimana ini sebagai seorang akademisi, Pak Ahmad sendiri melihat dinamika kekuatan Amerika Serikat itu nantinya itu kan tadi soalan-soalan soal ini ya, imigran tentang apa namanya orang-orang minoritas. Apakah kemudian nanti ke depan ini di masa kepemimpinan Trump, karena memang dia sempat berjanji akan menindak LGBTQ dan lain sebagainya. Apakah kemudian nanti Muslim termasuk minoritas yang akan dihantam oleh Trump ini? Ya, memang bisa jadi tanda kutip terhantam ya, tapi dalam segi Hahaha. bukan dari sisi nilai kulturalnya, karena Mm-mm. kalau secara Oke. sosial kultural itu kita memiliki kesamaan ya, seperti istilahnya pentingnya family values, nilai-nilai keluarga yang konservatif, anti aborsi gitu ya, itu tentu ada kesamaan dengan umat Islam gitu. Nah, tapi nanti mungkin perjalanan atau istilahnya penerimaan sebagai warga negara dengan imigrasi yang lebih ketat atau mungkin diskriminasi dari sisi rekrutmen pekerjaan gitu ya. Itu mungkin bisa jadi ada semacam ya pilihan-pilihan tertentu yang mungkin tidak lagi menguntungkan bagi umat Islam gitu. Tapi memang yang menarik justru dari perilaku akademisi ya di dunia akademik terhadap untuk mulai open mind gitu. Jadi apa yang terjadi di Gaza ya selama setahun terakhir ini juga membuka apa namanya suatu window of opportunity ya jendela kesempatan bahwa ternyata di kalangan akademik itu juga mulai terbuka. Walaupun mungkin secara angka itu belum berpengaruh untuk merubah gitu ya. Jadi kalau misalnya di kalangan anak-anak Oke. muda, mahasiswa gitu ya, Mm-mm. ketika itu seperti Gen Z gitu misalnya ya. Mm-mm. Kalangan Gen Z ini waktu kemarin melakukan survei ya, para pemilih ya, para voters, Mm-mm. itu sekitar 11% mengatakan ya kita harus stop dukungan pada Israel. Jadi ini usia Gen Z ya, berarti di bawah 25 tahun. Sementara di kalangan baby boomers itu yang udah di atas 60 tahun itu solid sekitar hampir 26%, dua kali lipat tentu apa namanya sorry 8%. Jadi separuhnya ya, separuhnya itu yang mengatakan stop dukungan pada Israel. Jadi di Mm. sini sudah mulai ada generation gap gitu. Walaupun memang karena pola demografi Amerika itu cenderung lebih lurus gini. Kalau Indonesia itu kan piramid, jadi basis anak muda banyak banget kalau di Indonesia. Tapi kalau di Mm-mm. Amerika itu kan hampir hampir tegak lurus gini ya. Iya. Jadi artinya memang secara angka Gen Z mungkin belum bisa mengubah arah gitu ya. Walaupun memang sudah ada tanda-tanda mereka sudah mulai simpatetik terhadap nilai-nilai perjuangan umat Islam gitu ya. Tapi ya tadi risikonya mereka yang cenderung juga pro Palestina ya jangan kaget kalau mereka juga pro misalnya tadi apa nih kalangan-kalangan minoritas tadi itu seperti Mm. LGBTQ dan segala macam gitu ya Iya. minoritas.
Jadi ini menavigasi politik di Amerika emang tidak mudah ya, terutama bagi generasi muda Muslim gitu ya. Tapi si bagusnya sudah mulai terbuka wacana-wacana alternatif gitu bahwa sejarah bagaimana terbentuknya Israel, bahkan di kalangan para Yahudi muda itu mereka juga sudah mulai terbuka bahwa mereka dulu juga diindoktrinasi bahwa yang Arab itu bukan manusia, mereka itu binatang gitu ya. Itu sudah mulai disadari oleh kalangan-kalangan generasi muda Yahudi gitu. Iya, iya. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya bergeser lagi ke Bung Hasbi Aswar. Ya, Bung Hasbi, ini menarik tadi apa yang dikupas oleh Pak Ahmad terkait perhatian anak-anak muda di Amerika Serikat terhadap isu yang terjadi di Gaza atau di Palestina. Kita juga melihat peristiwa yang sama atau fenomena yang serupa yang terjadi di Eropa ini, Bung Hasbi. Adanya dukungan-dukungan, tapi akhirnya setelah setahun lewat pasca peristiwa Badai Al-Aqsa yang kemudian itu sangat menggemparkan dunia begitu ya. Ini tindakan-tindakan represi atau ya Barat ini memunculkan wajah aslinya begitu. Nah, apakah kemudian kemungkinan-kemungkinan tindakan represi terhadap pendukung Palestina di Amerika Serikat ini akan muncul ke depannya pada saat Trump berkuasa, Bung Asbi? Ya, baik, Bung Dia. Saya kira itu 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 pasti akan terjadi ya, karena ini kan bicara mengenai bagaimana Amerika Serikat itu menjaga kepentingan strategisnya gitu. Dan kepentingan strategis Amerika itu adalah Israel ya. Jadi sebenarnya eh, siapapun yang memimpin, apalagi Trump termasuk Kamala Harris yang kalah itu kan juga sebenarnya adalah warisan dari rezim sebelumnya ya. Gitu. Jadi eh, tindakan represif, pilihan tindakan represif itu kan sebenarnya adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah Amerika untuk menjaga kepentingan dari sekutunya yaitu Israel. Itu sama dengan yang terjadi di Inggris, sama yang terjadi dengan di Belanda beberapa hari kemarin ya, 1-2 hari kemarin itu, sama dengan yang Ya. terjadi di Prancis, di Jerman. Gitu. Ini kan sebenarnya adalah bagian dari cara negara-negara pendukung Israel untuk membela kepentingan Israel. Mengapa demikian? Karena kalau tidak direpresi, ini kalau kita menggunakan cara berpikir mereka ya, cara berpikir rezim yang berkuasa di Eropa maupun sekarang di Amerika Serikat, cara berpikir mereka adalah ketika para demonstran yang dibiarkan semakin meningkat eskalasi aksinya misalnya, maka itu bisa membahayakan fasilitas atau mungkin perusahaan-perusahaan atau yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang memiliki hubungan dengan Israel misalnya gitu. Dan tahun terakhir kan kita bisa melihat tuh beberapa aksi yang misalnya terjadi di pelabuhan misalnya di Amerika Serikat untuk Yeah. untuk menyuarakan bahwa Amerika tidak boleh ngirim misalnya senjata Iya, ke. senjata. Nah ini kan kalau tidak direpresi maka kalau tidak direpresi oleh rezim Amerika Serikat misalnya atau Eropa misalnya, maka ini bisa semakin membesar skalanya dan itu bisa mengancam kepentingan mereka juga dengan hubungannya dengan Israel. Jadi ini memang adalah pilihan yang logis, Bung Dias ya. Dan ini terjadi baik itu Biden, Harris, Kamala Harris ataupun Trump yang terpilih gitu. Karena ini mereka bukan bicara kepentingan mereka pribadi ya. Jadi bicara mengenai kebijakan luar negeri sebuah negara itu kan tadi Pak Budi sudah menjelaskan bahwa salah satu aspeknya adalah aspek si pembuat kebijakan atau aspek si pemimpinnya, si pemerintahnya gitu. Tapi ada aspek-aspek lain yang sangat mempengaruhi kebijakan sebuah negara selain dari pemimpin gitu. Dan itu bisa terus berlanjut gitu. Seperti misalnya nih kalau dalam konteks Amerika tetap akan selalu menjadikan stabilitas dominasi global Amerika tetap bertahan gitu, Bung Dias. Juga di Timur Tengah gitu. Iya. Kita sering mendengar begitu ya bahwa gaya politik luar negeri antara Demokrat dan Republik berbeda. Kalau Demokrat itu kalau politik luar negeri lebih inklusif, lebih liberal, lebih cenderung multilateral ya, melibatkan PBB dan lain-lain sebagainya. Kalau Republik itu cenderung
main hantam gitu ya, unilateral, terlalu kasar, eh, tidak terlalu memperhatikan aspek-aspek diplomatik gitu ya. Kalau Demokrat sangat damai gitu-gitulah kira-kira. Iya. Tapi itu gaya ya. Itu kalau kita lihat dari background ideologis dari partai misalnya. Tapi kalau kita bicara mengenai kepala negara Amerika Serikat dan hubungannya dengan kepentingan strategis Amerika, maka ada banyak fakta yang menunjukkan bahwa siapapun menjadi presiden, apakah dari Demokrat maupun Republik, gayanya sama saja, gitu. Apalagi terkait dengan masalah Timur Tengah dan Iya. kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah, gitu. Jadi kalau ada tadi pertanyaan, apakah Trump akan terus melanjutkan kebijakan mendukung genosida Israel, misalnya, Mm-mm. pertanyaannya adalah bagaimana, apakah kemarin Biden mendukung genosida itu untuk kepentingan pribadi Biden atau mengatasnamakan kepentingan strategis Amerika? Kalau itu memang adalah kepentingan strategis Amerika, maka ya apakah dia Kamala Harris, misalnya Trump ataupun siapapun jadi pemimpin tetap akan seperti itu, gitu. Sama misalnya dengan Obama ya, tahun 2008 gitu menjadi presiden terpilih. Kemudian banyak dunia berharap, apalagi Obama saat itu setelah menjadi presiden keliling di dunia Islam, itu datang ke Mesir, datang ke Indonesia makan sate misalnya, gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Iya. Gitu. Hanya dalam jangka waktu sekitar setahun, Israel melakukan serangan ke Gaza dan Obama tidak mengambil sikap, Iya. gitu. Dan setelah itu juga ada apa? Ada Arab Spring, ada perang Suriah dan macam-macam. Terus perang Afghanistan, Obama terlibat atau menjadi bagian dari pendukung utama. Jadi kalau sudah bicara mengenai kepentingan strategis sebuah negara, itu siapapun jadi pemimpin, Bung Dias tidak akan berubah. Gitu. Mungkin stylenya saja dalam merespon masalah tersebut. Gitu. Iya. Nah, lagi bicara mengenai konteks di genosida di Gaza ya. Iya. Eh, ya itu saya kira hal yang apa ya, hal yang cukup rumit saya kira bagi seorang presiden Amerika Serikat sekarang itu. Karena kalau terus menerus melakukan, dan ini saya kira akan menjadi pertimbangan sangat penting buat Trump di kepemimpinannya ini gitu. Iya. Apakah terus melanjutkan peperangan dengan dampak ekonomi yang sangat besar dan citra Amerika dan seterusnya, ataukah melanjutkan peperangan dengan kondisi yang tidak jelas gitu. Nah, cuma Bias, Iya. Trump itu punya warisan. Satu lagi saya kira yang perlu kita garis bawahi. Mm-mm. Dalam perang Afghanistan itu kan Trump itu 2017 berniat untuk terus melanjutkan perang Afghanistan Mm-mm. dengan mengirimkan tambahan tentara ke Afghanistan melawan Taliban. Tapi apa yang terjadi 2020, Trump sendiri yang akhirnya memimpin gitu atas izin dia. Iya. Taliban Mm-mm. Taliban melakukan perjanjian dengan Taliban dan Mm-mm. kemudian memutuskan untuk mundur dari Afghanistan gitu. Bukan karena Trump itu baik ya, tapi karena ada kondisi-kondisi yang memang membuat Amerika memang tidak punya pilihan lain kecuali mundur. Jadi ini Iya. bukan Iya. bicara Trump atau Biden atau siapa gitu, tapi ini bicara Mm-mm. kepentingan Amerika Serikat dan kondisi lapangan. Dan ini juga bisa terjadi di Oke. era Trump misalnya, ya. Mm-mm. Kalau ternyata kondisi Amerika Serikat sudah semakin terjepit, desakan-desakan terus terjadi, kemudian tidak ada kejelasan dalam perang Gaza misalnya, ya Amerika Serikat sendiri, apalagi Trump yang sangat business minded ya, Iya. itu akan berpikir untuk ya sudahlah kita hentikan saja gencatan senjata, selesai gitu misalnya. Iya. Nah, Iya. ini kan selama ini American first gitu ya. Intinya sangat melihat ke dalam Mm-mm. visinya itu kan visi membangun Amerika, kemudian memberikan lapangan kerja sehingga fokusnya menjadi fokus ke hal yang sangat ekonomi sekali. Nah, bicara mengenai perang Gaza itu kan kalau dalam perspektif Trump yang kita coba ini ya, kita coba raba ya. Ya Trump kalau kita lihat gesturnya tidak suka dengan hal-hal yang bisa berdampak besar terhadap ekonomi Amerika Serikat. Iya. Iya. Ini kemungkinan yang bisa terjadi seperti yang terjadi di Taliban atau di Afghanistan. Mm-mm. Iya. Iya. Baik. Baik. Dari apa yang tadi dibahas ya oleh Bung Hasbi Aswar, saya
tertarik untuk menanyakan hal ini juga. Ya, kurang lebih sama walaupun berbeda. Ini terkait dengan polarisasi yang terjadi di Amerika Serikat sendiri dalam konteks antara agama ya. Karena memang gejolak pasca dukungan Palestina dan Gaza ini terus meningkat di Amerika Serikat, bahkan eh, tidak sedikit konten kreator di Amerika Serikat yang kemudian mereka mualaf, kemudian memberikan informasi-informasi seputar Islam, yang mana ya mereka ini anak-anak muda yang kemudian belajar sendiri. Dan akhirnya menemukan banyak sekali jawaban, menemukan banyak sekali pengetahuan tentang Islam begitu. Nah, adakah kemudian pandangan bahwa kepemimpinan Trump nanti akan menimbulkan polarisasi lagi, termasuk konteks antaragama itu tadi, dan bagaimana kemudian pandangan dari Bung Budi Mulyana mengenai dampak ini pada hubungan Islam dan Islam secara menyeluruh ya, artinya di seluruh dunia dengan apa yang terjadi atau fenomena mu'alaf yang ada di Amerika Serikat, Bung Budi. Ya, ya tentu dalam konteks globalisasi saat ini ya, ketika sekat-sekat informasi tidak lagi bisa dihalangi, maka kebenaran itu akan ketemu jalannya gitu. Dan itu yang saya lihat terjadi ya, bahwa kemudian peristiwa-peristiwa yang mungkin awalnya itu ditargetkan untuk memunculkan Islamofobia, ya. Dulu misalkan war on terrorism, atau sekarang misalkan kasus genosida di Palestina, di Gaza gitu. Itu kan membuat orang bertanya-tanya, ini ada apa gitu. Dan mereka akan berusaha untuk mencari kebenaran, mencari tahu. Dan disitulah kemuliaan Islam, kebenaran Islam menemukan jalannya untuk bisa diketahui oleh pihak-pihak yang selama ini mungkin tertutupi informasi tersebut. Gitu. Makanya fenomena ini juga melahirkan banyaknya non-Muslim yang masuk Islam. Mereka bahkan melakukan pembelaan terhadap Islam, walaupun mungkin belum agama gitu ya. Sehingga pembelaan-pembelaan terhadap umat Islam, terhadap saudara kita di Palestina itu juga sudah melewati batas-batas tadi ya, agama dan seterusnya gitu. Dan menurut saya ini juga suatu hal yang ya positif tentunya ya, dalam konteks bahwa informasi tentang Islam ini bisa diketahui semakin luas dan semakin melewati batas-batas yang mungkin selama ini tadi doktrinasi dan lain sebagainya gitu. Cuman kan masalahnya dalam konteks bagaimana pemahaman ini mempengaruhi terhadap kebijakan suatu negara, itu suatu hal yang berbeda gitu. Kadang juga memang apa yang terjadi di tengah umat ini hanya sifatnya sementara, perasaan belaka gitu ya, sehingga akhirnya kemudian mereka tidak sampai juga kepada akar masalah yang semestinya mereka ketahui gitu. Ya contoh yang menarik adalah ya tadi yang saya sebut, bahwa kenapa kok Muslim di Amerika masih berharap terhadap Donald Trump gitu, sehingga dia hubungan dari Arab Muslim Amerika gitu untuk memilih Trump dibandingkan Joe Biden, dengan harapan bahwa Trump ini akan melakukan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap Muslim, pro terhadap kepentingan umat Islam gitu. Padahal ya tadi juga sudah kita ulas bahwa ya tentu apa yang dilakukan Amerika itu dalam konteks as a state ya, sebagai suatu negara ya, dia punya kepentingan nasional, kepentingan dan semacamnya gitu. Nah disinilah kemudian ya mudah-mudahan gitu ya, hal-hal yang sifatnya umat Islam yang terdorong untuk, atau orang-orang yang terdorong untuk mempelajari Islam lebih dalam itu ya bisa terdorong untuk bisa mengetahui lebih
lebih komprehensif lagi gitu, tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya perasaan belaka. Saya sih melihatnya seperti itu mungkin, Bu. Iya, iya baik, Bung Budi. Nah, boleh sedikit kemudian kalau kita menyinggung soal kebijakan ekonomi, karena memang tadi sudah disinggung bahwa Trump ini juga seorang pebisnis, tentunya dia juga punya kebijakan seputar ekonomi Amerika. Nah, bagaimana kemudian kalau kemudian kita hubungkan secara langsung, secara bilateral, apakah kemudian terpilihnya Trump ini nanti akan mempengaruhi perekonomian di negeri kita, di Indonesia? Karena kita ngomongin Muslim ya, tapi saya ingin lebih mengkhususkan untuk Indonesia, Bung Budi. Ya, itu ini masih perlu kita lihat ya nanti ke depannya. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks ekonomi, eh, Indonesia ini dengan Amerika Serikat ya dibandingkan dengan misalkan dengan China, ini kan sama-sama eh, Indonesia punya pemerintahan baru, Pak Prabowo ya. Amerika Iya, nanti betul. Trump itu bulan Januari kalau nggak salah dia akan dilantik ya. Masih ada beberapa bulan. Dan pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia cenderung lebih dekat ke China ya, dalam pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya dibandingkan kepada Amerika. Walaupun secara global bahwa kepentingan ekonomi Amerika di Indonesia juga tetap terjaga. Gitu. Bagaimana misalkan aset-aset strategis Amerika di Indonesia seperti Freeport dan yang semacamnya itu kan juga masih tetap bisa berjalan gitu ya untuk bisa menopang hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan saya melihat bahwa pada masa Donald Trump juga tidak akan jauh berbeda gitu ya. Uh, Walaupun memang kalau kita melihat dari komposisi siapa yang menjadi donatur ya di balik kemenangan kampanye politiknya Donald Trump pada saat pemilihan presiden saat ini kan juga di sana bahwa kepentingan-kepentingan ekonomi yang kemudian dititipkan terhadap Donald Trump itu sudah bisa kita baca. Bagaimana misalkan uh, relasi atau dulu terjadinya perdagangan perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Saya pikir ini juga akan terus berlangsung gitu ya. Belum lagi misalkan bahwa basis politik Donald Trump dari Partai Republik yang memang pihak-pihak yang menjadi supporternya itu adalah industri-industri yang berlatar belakang industri minyak, kemudian juga industri persenjataan gitu ya, tinimbang misalkan kelompok-kelompok yang mendukung Partai Demokrat gitu. Nah, tinggal jadi bagaimana kemudian Indonesia bisa menjadi pasar terhadap pihak-pihak yang menjadi pengsupport kemenangan Trump pada saat ini. Mungkin seperti itu. Jadi kita masih karena kan dua-duanya baru ya kalau dikaitkan dengan Pak Prabowo ini juga kan kita masih coba baca, walaupun mungkin tidak akan jauh berbeda dengan Jokowi, apalagi sekarang dia sedang keliling ya, nanti juga ke Amerika Serikat. Memang belum teragendakan akan ketemu dengan Donald Trump karena memang belum resmi ya, tapi saya berpikir bisa saja setelah kunjungan resminya itu juga penting untuk ketemu dengan presiden terpilih gitu ya, dan kita akan bisa baca bagaimana kemudian nanti relasi Indonesia dengan Amerika pasca Prabowo dan pasca Trump ini. Misalnya juga hal yang menarik. Dan kalau kita lihat dari orang-orang yang sekeliling Pak Prabowo, memang juga banyak yang juga punya akses terhadap atau yang punya relasi yang kuat dengan Amerika Serikat gitu. Itu Bung. Iya, baik terima kasih Bung Budi. Sekarang saya ke Pak Ahmad lagi ini. Kalau ngobrol sama Pak Ahmad ini kan kita pasti nggak jauh-jauh juga hari ini, bidang beliau adalah mengajar gitu ya. Artinya kita berbicara tentang Gen Z dan nantinya kemudian Gen Alpha begitu. Nah, bagaimana kemudian sebagai seorang akademisi lagi-lagi Pak Ahmad ini melihat kepedulian dari anak-anak muda Muslim terutama ya terkait dengan
apa namanya pengaruh Trump ini bagi kepentingan mereka. Artinya sebagai umat Muslim, baik itu di Amerika Serikat maupun di dunia secara global begitu. Apakah kemudian ada perhatian-perhatian khusus dari anak-anak muda ini, Pak Ahmad? Ya, kalau kita lihat memang banyak sekali ya anak muda yang mulai terinspirasi gitu kan. Terutama generasi Z yang Muslim gitu kan. Nah, cuma kalau Mm-mm. dilihat dari angkanya, apakah itu angkanya mencerminkan secara keseluruhan? Ah iya. Uh, itu itu kemungkinan akan jadi menarik. Eh, Mm-mm. karena secara umum kalau kita pernah dengar ya beberapa laporan ya dari misalnya penurunan omset dari Starbucks misalnya gitu ya kan. Mm-mm. Terus juga dari McDonald di Amerika sendiri. Itu Iya. menunjukkan nampaknya gerakan BDS ini memang nggak bisa dianggap remeh gitu. Hmm. Karena sebetulnya kan gerakan usaha boykot kan sudah lama ya. Iya. Kan sebetulnya sudah pernah ada juga gitu. Tapi ini untuk pertama kalinya, wah ini bisa lumayan serius juga gitu. Dan memang ini salah satu di apa dilimpahkan, dinisbatkan ke upaya teman-teman Gen Z ini yang relatif masih muda. Nah, cuma apakah memang ini betul-betul ideologically driven atau memang mereka memang bagian dari ideologi yang lebih umum? Karena kan kalau kita lihat seperti di pemilihan presiden ini kan ada tiga ya kandidatnya, ya, nggak cuma dua sebetulnya. Ada Iya. juga dari Green Party itu kan Jill Stein. Dan lumayan besar ya, mungkin sekitar 20% Muslim itu yang muda ya, Gen Z itu memilih ke Jill Stein, ke Green Mm-mm. Party gitu. Nah, makanya juga jadi menarik ini. Ada yang menyalahkan mereka juga nih gara-gara kamu ya, Hmm. ya milih Kamala Harris, akhirnya Trump yang naik gitu. Tapi sebetulnya ini memang dari sisi apa politik luar negeri Muslim nggak pernah menang gitu kan. Karena Mm-mm. siapapun itu seperti tadi Mas Azbar tadi sampaikan, ya itu sudah bagian dari polisi Amerika. Bahkan kalau kita ingat Amerika kan terikat dengan MOU dengan Israel selama 10 Oh tahun. iya. Sejak tahun Mm-mm. 2016 itu 36 miliar dolar itu yang Mm-mm. mereka harus berikan ke apa ke Israel gitu kan. Jadi setiap Iya. tahun mereka keluarkan 3,8 miliar. Tapi 3,8 miliar itu dalam konteks itu kecil sekali. Jadi Mm-mm. foreign aid itu sendiri dari budget federal itu kan cuma sekitar 1% gitu kan. Mm-mm. Masih jauh lebih besar yang di spending untuk kebutuhan domestik, pendidikan, kesehatan gitu. Jadi Iya. artinya memang apa peran Gen Z yang memang sangat kritis gitu ya, itu memang akan ya bisa dianggap mungkin riak-riak aja, tapi riak yang suka kenceng sih. Soalnya kan memang di area media sosial sekarang ini kan yang rame kan yang viral gitu. Tapi apakah yang viral itu juga mencerminkan realitas gitu? Nah itu kan dalam artian diukur dalam bentuk voters ya. Ya itu memang masih agak jauh gitu. Nah cuma memang kalau saya lihat sih, walaupun katakan baru kecil gitu ya, selama kita mungkin bisa mengarahkan generasi anak-anak muda ini ya, karena mereka ini kan di satu sisi sudah mulai terbuka gitu. Nah ini tergantung kita-kitanya nih, yang memang merasa lebih apa lebih bijak gitu misalnya untuk Iya. mengarah semangat mereka jangan sampai hanya ketika melihat masalah perang di Gaza misalnya. Nah, tapi bisa diarahkan, ya ini kehidupan ini ujungnya ini kemana kan gitu. Itu mungkin pertanyaan yang mungkin lebih sustainable. Dan kita sudah melihat ya, ada beberapa mualaf dari kalangan mereka yang sudah mulai betul-betul mempelajari Islam secara keseluruhan gitu. Jadi mungkin ada hikmah yang Mm-mm. sembunyi yang mungkin kita bisa cermati. Tapi ya tadi, Gen Z ini emang cenderung mereka mau untuk belajar. Kalau mereka yang mau. Tapi ada juga Gen Z yang malas juga gitu. Oh. Cuma buat para dosen sendiri kita juga merasakan ini Gen Z ini ternyata juga nggak monolitik juga ya. Ada yang rajin-rajin banget gitu ya. Tapi kalau mereka apa namanya santuy ya santuy banget gitu. Jadi Mm-mm. ya ini pinter-pinternya kita-kita ini dalam ya mudah-mudahan mereka menemukan jalan yang benar ya sambil kita kita tuntun ya supaya jangan sampai tersesat gitu. Mm-mm. Iya. Nah, kemudian ketika Gen Z ini tentu saja kan begini ya. Hari ini survei berbagai macam survei itu udah menunjukkan atau menaruh perhatian kepada Gen Z karena memang setelah ini Gen X itu akan digantikan oleh milenial begitu dan Gen Z ini sebagai eh, apa namanya orang-orang yang kemudian bisa mengambil tindakan atau eksekutor begitu. Nah, ke depan apakah kemudian mereka juga akan mengkritisi begitu kebijakan-kebijakan Trump mirip
yang tentu saja mirip dengan apa yang dia lakukan di periode sebelumnya, Pak Ahmad. Nah, kalau itu mungkin kita akan melihat ya. Kita akan bisa Oke. lihat dalam ke depan seperti apa, karena kan juga kita Mm-mm. bisa lihat wait and see juga seberapa vokal mereka kali ini terhadap Trump gitu. Karena kan Mm-mm. ya yang namanya politik itu kan tentu juga bisa ini ya, apa namanya bisa bisa dinamis juga. Walaupun memang kita nggak perlu terlalu banyak berharap, tapi ini akan jadi hal yang menarik. Ya bagaimana nih Mm-mm. arah seperti misalnya nih apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa di sana ketika membuat camping di sana kan. Nah, apakah mereka hal yang serupa? Itu juga jadi menarik. Apakah mereka juga akan terus melakukan semacam kayak disrupsi ya terhadap Mm-mm. kegiatan resmi di sana gitu ya. Kita juga Mm-mm. akan tentu melihat karena apa namanya dari sisi yang nilai-nilai keluarga misalnya atau konservatisme itu Mm-mm. Trump itu juga memiliki nilai yang menarik buat sebagian umat Islam di sana gitu ya karena seperti misalnya mereka cenderung lebih konservatif, cenderung family values walaupun kadang-kadang Trump itu sendiri kan juga tanda kutip misoginis ya. Oh Tapi iya, iya. ya itu juga Mm-mm. kadang-kadang banyak orang yang melihat dia itu juga seorang yang munafik juga ya. Di satu sisi dia mementingkan nilai-nilai keluarga karena kan Partai Republik itu sendiri kan memang Mm-mm. sangat ini ya agamis, religius gitu ya. Tapi Mm-mm. sosok Trump sendiri sebetulnya ya dia juga sangat pelecehan oleh perempuan itu banyak banget ya Iya, oleh iya. alegasi Ah. itu gitu. Mm-mm. Jadi emang politik Amerika itu gimana ya? Penuh dengan kemunafikan tapi bagi mereka ya ini satu-satunya yang mereka bisa lakukan gitu. Iya, Artinya iya. mereka juga sadar di suatu sistem yang buruk, tapi ya apa boleh buat. Ini somehow yang masih bisa membuat Amerika itu berjalan kan. Ah, Tapi ya ah, tadi ah. artinya dengan semangat-semangat anak muda ini, tentu ya kita juga berharap besar gitu ya, karena dengan adanya media sosial, kreativitas di content creator gitu ya, banyak sekali podcast Mm-mm. anak-anak muda juga gitu. Dan tidak sedikit mereka yang betul-betul sincere gitu, walaupun mungkin secara angka Mm-mm. tidak besar, ya tapi kan kita juga lihat bagaimana ide itu kalau sudah merasuk itu kan juga Ya. memang akan jadi menarik ya, bisa sustain juga itu. Kita lihat. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Berikutnya saya ke Bung Hasbi kembali ini. Saya mau mendiskusikan terkait Islamofobia yang mungkin muncul kembali di era kepemimpinan Trump, walaupun sudah sedikit terimbangi dengan isu-isu dukungan Gaza dan juga Palestina dari Amerika Serikat atau dari anak-anak muda di Amerika Serikat. Nah, gimana nih tren Islamofobia apakah akan naik lagi setelah ini dengan campaign-campaign dan pernyataan-pernyataan kontroversial khas Donald Trump ini, Bung Hasbi? Ya, Bung Dias, ini menarik saya kira ya. Hmm, 2015 itu pada saat Trump itu ini ya hmm, mencalonkan diri jadi calon presiden itu kan salah satu cara dia untuk menarik suara itu adalah dengan mengangkat isu imigran ya, termasuk juga isu Islam gitu. Dan waktu itu kan sangat aktif di Twitter menuliskan Islam itu membenci kita, Islam hates us, atau bahkan dia sempat misalnya nge-tweet kita akan membuat total ban hmm, kepada umat Islam misalnya kepada para pendatang gitu sampai kita mengetahui kondisi yang sebenarnya gitu gitulah. Kemudian sampai ada kebijakan ya 2017 itu kan gitu. Dan ternyata Bung Dias, gaya Trump waktu itu kampanye yang itu sangat sinis terhadap Muslim itu ya, ya, eh, Pew Research Center itu apa namanya eh, ternyata merekam gitu bahwa hmm, ini dampak dari Trump dengan gayanya seperti itu yang menyudut-nyudutkan Islam itu malah berkontribusi terhadap peningkatan Islamophobia di Amerika Serikat. Bahkan menurut Pew Research Center ya, ini kebetulan saya pernah riset tentang ini, Bung Dias. Itu pasca 2001 9/11 itu menurut Pew Research Center itu apa namanya pengaduan-pengaduan terkait dengan serangan-serangan kepada Muslim itu sekitar 90-an lah, 90-an lebih gitu. Nah, setelah Trump itu ikut dalam kampanye presiden kemudian menjadi presiden itu serangan pada Muslim naik, Bang, malah lebih banyak daripada peristiwa 9/11 itu. Gitu.
Itu jadi datanya berdasarkan pengaduan-pengaduan yang masuk ke pihak keamanan gitu. Dan Trump ini faktor Trump itu ternyata di era kampanye yang periode pertama itu membuat berdampak buruk buat Muslim. Nah, karena dampak Trump ini buruk buat Muslim itu akhirnya Bung Dias itu membuat umat Islam itu menjadi kesadaran politiknya semakin tinggi, ya. Makanya 2018 itu dalam pemilu sela di Amerika Serikat itu kan kontribusi Muslim dalam pemilu menjadi semakin besar di situ, gitu. Bahkan dan di situ akhirnya dalam sejarah ya kalau tidak salah terpilih 5 atau lebih Muslim menjadi anggota DPR baik di level nasional maupun di negara-negara bagian, Bung Dias. Dan sampai hari ini ada Ilhan Omar gitu ya yang juga masih terpilih kembali. Ada Rashida Tlaib ya kalau tidak salah. Tapi saya tidak tahu sekarang terpilih atau tidak gitu. Jadi gara-gara Trump itu semangat politik atau gairah politik umat Islam itu menjadi semakin meningkat gitu karena mereka banyak mendapatkan menjadi objek diskriminasi dan serangan dari warga-warga Amerika waktu itu. Dan itu juga yang membuat akhirnya Muslim itu lebih banyak yang memang dari dulu ya, tapi di era Trump itu menjadi semakin meningkat yang pilihan politiknya tuh ke Demokrat. Nah, namun kalau kita lihat dalam pemilu terakhir ini, Trump itu tidak menggunakan gaya itu, Bung Dias ya. Yeah. Tidak menggunakan style yang menyerang Muslim. Kenapa? Karena dia melihat nih kondisinya ini kondisi umat Islam di Amerika Serikat itu kan mereka sangat marah terhadap Biden ya. Sangat marah terhadap Biden sehingga ini menjadi peluang politik bagi Trump sebenarnya untuk mendapatkan suara yang banyak. Sehingga kita melihat dalam Trump sama sekali tidak mengangkat isu Islam. Hanya mengangkat itu pun terkait dengan Israel misalnya ya itu bermain di dua sisi kalau saya lihat ya dengan gaya bahasanya Trump gitu. Trump mendesak ada beberapa pernyataan misalnya mendesak Netanyahu untuk segera menghentikan perang, untuk menghentikan pembunuhan terhadap bayi-bayi misalnya di sana. Walaupun di sisi yang lain juga menyampaikan tetap akan mendukung Israel. Nah, ini adalah cara Trump untuk menarik suara dari orang-orang Muslim yang sudah kecewa dengan Biden. Dan ternyata terbukti, Bung Dias ya, di kantong-kantong Muslim, di daerah-daerah Muslim yang mayoritas di Amerika itu, suara Trump jadi meningkat mengalahkan Kamala Harris ya. Walaupun walaupun sebenarnya suara mayoritas Muslim itu tetap di perwakilan atau di calon dari partai Green Party tadi gitu. Jadi Trump ternyata memainkan isu itu juga gitu. Nah itu yang bisa kita bandingkan Bung Dias ya dari periode pertama dengan periode kedua terakhir ini gitu. Trump tetap ya sebagai seorang politisi yang pragmatis ya ingin memenangkan pertarungan juga memainkan atau menggunakan psikologi masyarakat untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu. Oke, berarti memang dimanfaatkan juga ya ini oleh Trump untuk umat Muslimnya sendiri begitu. Nah, terakhir mungkin sebagai juga rangkaian closing statement dari para pembicara karena memang pemirsa. Mohon maaf sebelumnya Ustadz Ismail Yusanto kali ini sedang dalam perjalanan di Tanah Suci sehingga koneksinya tidak bisa terhubung begitu ya mungkin dalam perjalanan juga begitu. Nah sebagai kemudian yang mengamati dunia internasional ini bagaimana kemudian umat Islam ini seharusnya bisa menjaga ukhuwah satu sama lain agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang kemudian dimunculkan oleh Amerika sehingga 10-15 tahun terakhir apa yang disebut dengan Islamofobia itu justru juga merasuk kepada umat Muslim, Bung Hasbi. Maaf, Bung Dias, pertanyaannya? Ya. Apa yang harus dilakukan oleh umat Muslim untuk menjaga ukhuwah agar isu-isu Islamofobia yang digencarkan oleh Amerika tidak justru juga terkena pada kita begitu? Ya, saya kira ini ya memperkuat. Yang pertama, kalau dalam konteks Amerika itu ada berbagai lembaga Muslim ya, lembaga advokasi seperti
Chair, di sana ada kemudian ada berbagai komunitas-komunitas Muslim lainnya yang mereka itu tetap menjaga silaturahim begitu, untuk saling melindungi dan saling menjaga dan melakukan berbagai macam cara gitu ya untuk melindungi komunitas Muslim di sana. Tapi dalam level Islamofobia, dalam level mistik ya. Tapi kalau kita bicara Islamofobia secara umum, Bung Dias, Hmm. Islamofobia itu kan sebenarnya adalah segala bentuk tindakan kebencian dan ekspresi diskriminasi, serangan kepada muslimnya, Hmm. baik itu yang terjadi di level negara maupun di level masyarakat gitu. Jadi apa yang terjadi di Palestina sekarang itu juga sebenarnya bagian dari ekspresi Islamofobia terhadap Muslim. Seperti di India, Xinjiang juga sama, Rohingya juga sama. Oke. Termasuk yang terjadi di Amerika Serikat gitu. Nah, kenapa Islamofobia ini terjadi? Itu karena ini umat Islam itu kan tidak punya sampai hari ini pun ya. Walaupun kita itu ada banyak negara-negara Muslim ya, kita punya organisasi Hmm. sebagai negara organisasi terbesar di dunia setelah PBB, tapi komitmen perlindungan terhadap Muslim itu sangat minim sekali, Bung Dias. Itu karena Hmm. kita dari segi hubungan power atau komparasi kekuatan dengan negara-negara Barat yang Islamofobik itu, kita lebih bergantung pada mereka. Kita bergantung Hmm. Hmm. pada mereka dan membuat kita lemah berhadapan dengan mereka. Sehingga dunia Islam menjadi tidak bisa berbuat banyak ketika terjadi berbagai macam diskriminasi dan serangan-serangan Hmm. uh, terhadap Muslim. Nah, ini yang saya kira tidak ada dalam di hari ini, di umat Islam hari ini. Berbeda dengan misalnya di masa lalu ada Khilafah Utsmaniyah. Yang Iya. waktu itu ada rencana pagelaran di Prancis misalnya, pagelaran Tanah Hmm. Imam Ahmad. Yang kemudian Sultan Utsmani mengatakan ya mengancam dan akhirnya dengan ancaman itu berhenti. Kenapa Sultan Utsmani mengancam dan akhirnya Prancis tidak berani melanjutkan? Itu karena Sultan Utsmani punya kekuatan dan punya komitmen perlindungan terhadap Muslim. Nah, ini yang saya kira hilang hari ini di dunia Islam gitu. Iya. Akhirnya umat Islam itu hanya merespon itu dengan apa? Dengan kemampuan yang mereka punyai yang itu pun minim ya. Gitu. Hmm. Nah, itu yang tidak ada gitu ya. Oke. Persoalan politik, persoalan kekuatan, persoalan backup kekuasaan yang tidak ada. Nah, saya kira kita harus mengarahkan nih edukasi politik kita di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah anak muda Islam dengan dengan selalu mengacu kepada atau selalu melihat kepada bahwa kita butuh kekuasaan. Kita butuh kekuatan Muslim, kita butuh penguasa yang melindungi umat Islam gitu. Jadi jangan hanya bermain di level di tataran advokasi sipil gitu. Itu bisa tapi tidak akan menyelesaikan masalah ya. Sama Hmm. dengan boykot untuk merespon masalah Palestina hanya dengan boykot itu juga tidak cukup ya. Tapi kita Hmm. harus melihat itu dari akar persoalan, kemudian kita mengedukasi publik dengan solusi yang seharusnya dilakukan. Iya, Demikian. iya. Baik, terima kasih Bung Haswi. Berikutnya ke Pak Ahmad Rusdan. Apa harapan Pak Ahmad untuk umat Muslim khususnya dalam hal ini anak-anak mudanya begitu ya, mengenai cara pandang mereka terhadap geopolitik dan apa-apa yang terjadi yang hari ini masih dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan ke depan tentunya di bawah kepemimpinan Donald Trump. Ya, jadi emang kalau kita bicara untuk ini ya, bentuk perlawanan ya, tentu perlawanan atau resistensi itu kan harusnya basisnya harus jelas. Jadi basisnya adalah di pemikiran. Dan pemikiran tentu yang fondasinya untuk menjawab pertanyaan ya, esensi kehidupan ini apa gitu. Jadi yang kadang kita lihat banyak sekali umat Islam itu yang sudah melihat agamanya itu sebagai bagian yang sudah rutinitas gitu. Jadi sesuatu yang ya mestinya itu dilakukan karena biasanya dilakukan seperti itu gitu. Tapi bukan Oke. berdasarkan satu fondasi berpikir yang jelas. Nah, ini menjadi satu introspeksi kita juga, terutama di generasi Z yang memang sudah dibombardir berbagai macam pemikiran gitu. Jadi mungkin gini satu kesempatan yang bagus ya untuk betul-betul engage dengan mereka. Karena Gen Z ini typically mereka yang tanda kutip tidak begitu suka diceramai gitu. Tetapi Iya. justru mereka haus untuk di-challenge gitu kan. Hmm. Di-challenge bagaimana mereka menyikapi agama mereka sendiri. Apa yang kita lihat di Gaza misalnya, itu kan suatu hal yang unik ya. Dari populasi yang betul-betul komit dengan agamanya, itu kan membuat banyak orang bertanya, apa sih kuncinya di situ? Hmm. Itu kan mereka sudah melihat bahwa Islam itu kan sudah bagian alami dari pola berpikir mereka. Nah, itu yang mungkin agak missing di generasi kita. Apalagi Hmm. ya mungkin karena mereka emang hidup di bawah
tekanan yang jelas gitu, ada musuh yang jelas di sebelah pagar gitu ya. Di seberang pagar kan ada entitas yang memang mengancam kehidupan mereka sehari-hari. Mm-mm. Sementara umat Islam di luar Gaza itu kan mereka melihatnya tidak ada ancaman gitu ya. Apa yang membuat mereka berpikir mengenai eksistensi mereka gitu ya, rutinitas aja. Nah, ini menjadi satu satu apa namanya pelajaran ya. Bagaimana kita beragama itu konteksnya apa sih gitu? Kenapa kita harus Mm-mm. melawan gitu? Apakah emang cuma bagian good to have, bagian yang suatu yang harusnya dilakukan, atau emang sudah Mm-mm. bagian internal yang harus kita lakukan kan gitu? Ya Iya. itu kembali bagaimana kita memahami agama kita supaya pertanyaan mengenai eksistensi Tuhan itu bukan masalah exercise intelektual filsafat saja gitu, tapi ini suatu yang memang oh ini berarti kehidupan ini ada sesuatu yang kita lakukan ini. Dan Mm-mm. ini adalah pertanggungjawaban, berarti ada akhirat gitu kan, bahwa ada dunia lain Iya. dan apa yang terjadi di Gaza itu akan kita dipindahkan pertanggungjawaban. Jadi itulah mungkin satu hal kesempatan yang kalau saya lihat untuk betul-betul engage dengan generasi muda ini untuk asking difficult questions gitu ya. Dan mereka harus consequence dengan nanti jawabannya. Nah itu mungkin Iya. tantangannya. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Dan terakhir ke Bung Budi Mulyana. Jika seandainya ada satu langkah strategis yang sebaiknya diambil oleh umat Muslim untuk menjaga persatuan dan tidak terpecah dengan adanya isu-isu yang nanti akan digelontorkan kembali dari dunia Barat terhadap dunia Islam untuk tetap menjaga polarisasinya atau keterpisahannya, apa langkah itu, Bung Budi? Ya, tentu satu hal yang penting ya, umat Islam ini yang sudah terpecah belah, sudah tercerai-berai, sehingga kemudian kepentingan dari masing-masing umat Islam ini bisa diadu domba satu sama lain gitu ya. Ini yang kemudian harus segera diakhiri. Umat Islam harus bersatu, harus merapatkan barisan, harus merespon isu-isu yang ada di dunia Islam ini dengan pandangan yang sama. Mm-mm. Kasus Palestina ini menjadi hal yang eh, catatan luar biasa yang harusnya menyadarkan umat Islam tentang pentingnya persatuan ini. Kita tidak bisa berharap kepada siapapun ya eh, ikut terhadap kemenangan Donald Trump terpilih lagi jadi Presiden Amerika itu tidak bisa kita harapkan untuk bisa menyelesaikan persoalan yang ada di dunia Islam gitu. Jadi umat Islam harus punya kekuatan sendiri, menyatukan barisan untuk bisa dengan kekuatan baru ini uh, membuat tatanan yang baru yang memang akan melindungi kepentingan umat Islam. Dan itu yang semestinya menjadi prioritas utama ya, agenda utama yang dilakukan oleh umat Islam tidak hanya di negeri ini tetapi juga umat Islam seluruh dunia. Karena dalam konteks Palestina misalkan kita melihat bahwa hadirnya negara Zionis Yahudi ini adalah akibat dari hilangnya persatuan umat Islam tadi. Umat Islam bisa berlindung dari kekuatan yang independen yang saat itu masih ditakuti oleh negara-negara lain, ya, kekhilafan Turki Utsmani. Dan dengan hilangnya atau dengan runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani itu, maka seolah-olah Barat itu ya diawali oleh Inggris dan oleh Amerika itu leluasa untuk bisa menata dunia sesuai dengan agenda-agenda mereka. Salah satunya adalah mendirikan negara Zionis Yahudi ini. Gitu. Maka pertanyaan tadi harus kita jawab bahwa memang umat Islam harus mengembalikan persatuan itu. Umat Islam harus merapatkan barisan sehingga dengan begitu umat Islam punya kekuatan, ya, punya kekuatan yang mandiri, kekuatan yang bisa menandingi hegemoni Amerika Serikat dan Barat, yang bisa ya membawa misi Islam yaitu menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu. Selama ini kan kita melihat bahwa umat Islam akhirnya membawa kepentingan negara bangsanya masing-masing, bahkan pecah belah, yang satu pro Israel, normalisasi, yang satu
dia berusaha membela Palestina walaupun secara retoris gitu ya, atau hal dalam konteks bantuan-bantuan yang Iya. tidak menyelesaikan akar masalahnya gitu. Saya pikir ini juga suatu hal yang penting yang harus kita bangun ya, kesadaran di tengah umat. Itu Bung. Oke, baik-baik. Terima kasih Bung Budi Mulyana, kemudian Pak Ahmad Rusdan, dan Bung Hasbi Aswar atas analisanya malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau molor-molornya nih. Alhamdulillah pemirsa juga antusias di YouTube memberikan komentar-komentarnya. Nah, ada yang juga bertanya ini, Roma kan akan ditaklukkan umat Islam. Akankah ada keterangan mengatakan Amerika ditaklukkan umat Islam? Nah, itu nanti kita bahas lain waktu ya. Nanti ada di channel sebelah. Insya Allah nanti ada pembahasan-pembahasan menarik seputar fikih-fikih. Anda bisa juga follow channel-channel terkait. Ya, pemirsa, banyak yang mungkin menjadikan eh, peristiwa-peristiwa terpilihnya pemimpin baru ini menjadi eh, model atau menjadi tonggak perubahan. Akan tetapi kita sebagai umat muslim patutnya jeli melihat sebuah perubahan apakah itu memang didasarkan oleh manfaat, keputusasaan, atau memang perubahan itu adalah satu jalan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, terima kasih kepada narasumber dan demikian diskusi kita pada kesempatan malam hari ini, pemirsa. Semoga banyak manfaat dan pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan lupa untuk segera miliki kalender 2025 Palestina yang mana di sana nanti akan ada banyak sekali pelajaran serta edukasi sejarah seputar Palestina. Linknya bisa Anda temukan di kolom deskripsi video atau tayangan ini begitu ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ahmad Adiasta pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.